Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ahibati hafizakumullah, para santri-santri yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan kita kesehatan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berapa orang yang bergabung sudah? Ya, baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa hari yang lalu ya ada sebagian yang memang belum menyimakkan sama sekali matannya. Ya, ada yang belum menyimakkan matannya sama sekali, sambil menunggu kawan-kawannya bergabung. Ya. Siapa yang kemarin belum sama sekali? Oh, absennya ganti ya. Yang belum sama sekali. Kemudian Zaki, berapa bait yang hafal? Bukan Zaki Albani, Muhammad Zaki. Kemarin udah sampai 5 bait. Sekarang ada nambah nggak? Sekarang udah sampai 8. Nambah. Belum. Nambah. Ya, silakan coba dibaca. Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin faghusdawini fal awalul izharu qabla ahrufi lil halki sittin kutibat fal ta'rifi hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Sudah, nambah 3 bait aja. Ya, bagus. Ya, ahsanta. Muhammad Sultan Rozan, silakan. Berapa bait? Rozan, berapa bait? Ana sudah sampai 8 yang kemarin Ustaz. Ya, coba diulang dari bait ke-6. Dari bait yang ke-6. Linnuni. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkami fakhustabiyini fal awwalu izharul qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rif hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Terus belum. 9, 10 wasani edogomun bisitatin atat tiyar malun indahum qad sabatat. Cukup. Sampai situ aja. Sampai berapa geran Ustaz? Sampai lakin naha kismani, sampai terakhir, pelajaran terakhir. Lakin naha kismanu ismun yudogoma fihi bigunatin biar malu fihi bigunatin biyanmu ulima. Ya, bagus. Sudah 10 menit. Santah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong dibuka
pada halaman 8 pada bait yang ke-13 atau pada matan yang nomor 13 bab al-iqlab. Ya, silakan dibuka pada bait yang ke-13 pada halaman yang ke-8. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita mengulang sedikit bahwasannya kita telah mempelajari hukum yang kedua dari nun sukun atau tanwin, yaitu al-idgham. Ya, idgham secara bahasa artinya memasukkan, dan secara istilah adalah memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat dan berubah menjadi huruf yang bertasydid. Ya. Kemudian idgham dibagi menjadi 2, atau huruf-huruf idgham berjumlah ada 6 yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jabzuri fi yarmaluna indahum qad sabatat. Artinya huruf-huruf idgham berjumlah 6 yang terdapat pada kata yarmalun atau terkumpul pada kata yarmalun. Kemudian beliau membagi idgham menjadi 2 bagian. Idgham atau yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka dimasukkan kepada huruf yang setelahnya disertai dengan gunnah atau disertai dengan suara dengung atau mendengung, maka disebut idgham bi gunnah. Huruf-hurufnya adalah yanmu. Huruf-hurufnya adalah yanmu. Kemudian idgham yang dimasukkan kepada huruf lam dan ro, maka tanpa disertai dengan dengung atau gunnah. Dan ini disebut dengan idgham bi ghairi gunnah. Kemudian jika ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau ya, akan tetapi terdapat pada satu kata. Bukan artinya nun sukun dan wawnya atau nun sukun dan ya-nya terkumpul pada satu kata, bukan terpisah atau tersusun dari 2 kata. Abid Ulia, kenapa senyum-senyum? Ya. Baik, apabila nun sukun atau waw bertemu dengan waw atau ya di dalam satu kata, maka dia tidak disebut dengan idgham. Dan hanya ada 4 contoh di dalam Al-Qur'an nun sukun yang bertemu dengan waw atau ya, yang kemarin kita sebutkan hukumnya izhar mutlak, yaitu kata ad-dunya, kemudian kata sinwan, kemudian kata kinwan, dan yang terakhir adalah kata bunyan. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan di dalam baitnya, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Artinya kecuali terdapat pada satu kata yang mana nun sukun bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, fala tudghim, maka janganlah Anda idghamkan. Seperti contoh dunya dan sinwan. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas hukum yang ketiga. Ya, diperhatikan halaman ke-8 pada bait yang ke-13, tolong diperhatikan. Ya. Watsalisul iqlabu, ya, tadi Nafis Syahdan membacanya dimasukkan kepada huruf sa-nya atau dilebur kepada huruf sa. Jadi hamzah yang ada di situ tidak dibaca, bukan dibaca wa ussalisu al-ul iqlab, bukan seperti itu. Ul iqlab bukan, ya. Ya, dan itu juga sama ketika membaca di dalam Al-Qur'an, terlebih khusus Quran Mushaf Madinah. Ya.
Quran cetakan Madinah. Maka cara membacanya bukan dibaca hamzahnya, akan tetapi hamzahnya ditiadakan ketika disambung dengan atau diawali dengan huruf-huruf yang lain. Watsalisu. Ya. Apabila tidak ada wawunya maka boleh dibaca, akan tetapi bukan dibaca dengan dhamma, dibaca dengan as-salisu, al-iqlabu, seperti itu. Apabila tidak diawali dengan huruf. Baik, watsalisul iqlabu indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalisul iqlabu indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalisul iqlabu indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalisul iqlabu indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Sekali lagi. Watsalisul iqlabu indal ba'i mimam bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Tolong dibacakan Muhammad Khairur Ridha bait ke-13. Silakan Muhammad Khairur Ridha. Dibacakan bait ke-13. Ya, silakan. Watsalisul iqlabu indal ba'i miman bil gunnati ma'al ikhfa'i. Langsung ma'al ikhfa'i. Ma'al ikhfa'i. Ma'al ikhfa'i. Ma'al ikhfa'i. Iya. Terjemahnya dibacakan artinya? Dan yang ketiga adalah iqlab pada huruf ba. Ia berubah menjadi mim dengan menggunakan serta disamarkan. Ya, bagus, ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Watsalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatil ma'al ikhfa'i, dan yang ketiga adalah iqlab pada huruf ba, ia berubah menjadi mim dengan gunnah serta disamarkan. Iqlab secara bahasa adalah mengubah. Secara bahasa adalah mengubah. Iqlab secara bahasa adalah mengubah sesuatu dari letaknya yang tabi'i atau yang asli. Mengubah sesuatu dari letaknya yang tabi'i atau yang asli. Adapun menurut istilah, mengubah nun sukun atau tanwin pada ba menjadi mim yang tersembunyi yang digunakan pada pengucapan dengan tempo 2 harokat. Secara istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin. Ya, mengubah nun sukun atau tanwin. Maksudnya adalah jika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya dirubah menjadi mim seperti disebutkan pada bait al-iqlabu indal ba'i miman. Dirubah nun sukunnya menjadi mim. Kemudian disertai dengan gunnah. Ya. Miman bi gunnah. Mim disertai dengan gunnah. Kemudian ma'al ikhfa'i sambil disamarkan. Dengan tempo 2 harokat atau kadar gunnahnya dengan tempo 2 harokat. Ya. Kembali, ana ulangi. Jika nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf ba, maka nunnya dirubah. Atau kita mengubah nun yang ada pada kata tersebut menjadi huruf mim. Ya, menjadi huruf mim. Baik nun sukun tersebut yang bertemu dengan ba terdapat pada satu kata ataupun terdiri dari dua kata. Baik. Kemudian catatan, ya, tolong di situ, ya, dilihat catatan Abu Ya'la yang tulisannya miring itu, yang agak hitam dikit, yang tulisannya miring. Ya. Para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan al-iqlab. Ya. Baik. Kita akan ke papan tulis. Ustadz memberikan contoh dulu al-iqlab. Di buku adik-adik sekalian di situ ada dua versi contoh. Ya. Baik. Di sini yang pertama contohnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf ba pada satu kata. Pada satu kata, dan biasanya ditandai di dalam Al-Qur'an tanda sukunnya ya dihilangkan di dalam Al-Qur'an. Tanda sukunnya dihilangkan, biasa ditulis mim kecil di atas nun. Ya, seperti ini. Mim kecil di atas nun. Begitu juga tanda tanwin biasanya satu dihapus, tandanya dibiarkan satu, kemudian di atasnya ada tanda mim kecil. Ya, ada tanda mim kecil. Baik. Ya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada versi yang pertama terdiri dari satu kata, yang ini dua dan ini juga dua kata. Ya. Maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka nun sukunnya dirubah menjadi mim. Dirubah menjadi mim. Begitu juga tanwin, ya, kita ubah menjadi huruf mim. Ya. Dan disebutkan di dalam catatan di situ dari Ustadz Abu Ya'la atau penterjemah dari kitab yang ada pada adik-adik sekalian, beliau yang menerjemahkan. Beliau menyebutkan para ulama tajwid berbeda pendapat ya, di dalam membaca ikhfa. Berbeda pendapat. Yang pertama dengan ya menempelkan ya dua bibir, dan yang kedua sedikit membuka. Sedikit dibuka. Kecil ya, Bapak. Baik. Jadi ada dua versi di dalam membaca al-ikhfa. Yang pertama adalah dengan merapatkan kedua bibir, yaitu dengan membaca kata
bu'a, ya. Atau mim ba'di, ya. Atau sami'an basira, yaitu dengan atau kita kenal dengan itbaqus syafatain, dengan menempelkan kedua bibir. Satu ulangi, yambu'a, ya. Ya. Perhatikan di situ bukan dibaca dengan yanbu'a, akan tetapi nun kita ubah menjadi mim dan disertai dengan ya, nun mimnya kita samarkan, kemudian disertai dengan gunnah atau suara dengung. Maka membacanya ada yang merapatkan kedua bibir. Yambu'a mim ba'di. Kemudian sami'an basira. Kemudian versi yang kedua, ya. Jadi ya, perbedaan ini tidak perlu kita perdebatkan, ini perbedaan di kalangan para ulama dan tidak perlu saling mengatakan ini lebih utama dan versi yang pertama dan ya. Intinya ini semua akan didapati dengan musyafahah atau bertalaki. Ketika kita berguru langsung kepada seorang guru, maka cara metode atau ada atau tilawah yang beliau ajarkan kepada kita, ya disitulah kita bisa mengikuti metode yang beliau terapkan kepada kita. Ya, jadi mengikuti arahan dari guru saja. Cara yang kedua dengan sedikit dibuka. Ya, cara kedua dengan sedikit dibuka kedua bibir. Sedikit saja diberikan celah sedikit. Contohnya adalah yang bu'a, ya. Atau min ba'di, sedikit dibuka. Kalau tadi rapat seperti ini, sekarang sedikit dibuka. Kemudian sami'an basira. Cara yang kedua adalah sedikit dibuka. Dan kita kembalikan, saya rasa mungkin adik-adik lebih nyaman ketika dengan yang dirapatkan, maka teruslah beristiqomah dengan membaca yang sedikit dirapatkan. Kalau memang, bukan sedikit ya, maksudnya kalau ketika dirapatkan yang dipilih, maka teruslah istiqomah membaca yang versi dirapatkan. Dari awal surah Al-Fatihah, dari awal surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, ketika memang dari awal membacanya dengan versi yang bibirnya dirapatkan, maka silakan terus membaca dengan metode yang seperti itu. Apabila memang dari awal membaca dan merasa lebih nyaman dengan sedikit dibuka, maka silakan juga dipakai dengan versi yang seperti itu, yang sedikit dibuka. Ya. Misalkan adik-adik biasa mendengar bacaan Syekh Fulan dan kelihatannya lebih nyaman ketika mendengar Syekh Fulan yang sedikit dibuka, ya ikuti, tidak ada masalah. Kembali lagi, perkara ini, perbedaan pendapat ini tidak perlu kita ributkan atau tidak perlu kita besar-besarkan. Ya. Adapun anak sendiri ya lebih memakai yang dirapatkan. Anak sendiri lebih memakai yang dirapatkan dan juga ya sebagaimana yang kami dapati dari guru kami. Ya, juga beliau mengajarkan kepada kami yang sedikit yang dirapatkan. Kembali, saya contohkan mim ba'di, ya mim ba'di, atau yang dibuka mim ba'di, ya, yang sedikit dibuka. Tayyib. Contoh yang lain, ambihum, ya. Sami'an basira. Ya. Kemudian contoh yang keempat, alimum bidzati. Kemudian
Contoh yang terakhir, dhalalim ba'id. Ya, dhalalim ba'id. Ya. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa di dalam Al-Qur'an atau di dalam mushaf biasanya, ya, kembali Ustaz ulangi, nun sukun yang hukumnya ikhfa, maka biasanya tanda sukunnya dihilangkan, kemudian diberikan mim kecil di atasnya. Jadi kalau misalkan nanti ada tugas dari Ustadz, lihat saja di dalam Al-Quran yang apabila ada nun sukun atau nun mati, yang di atasnya ada mim kecil, sudah itu ikhfa. Ya, paham ya? Jadi ketika ada tugas dari Ustadz, tolong carikan ikhfa pada juz 30 atau pada surah An-Naba misalkan. Carikan ikhfa pada surah An-Naba. Lihat ya ayatnya, kalau di situ ada pada katanya ada nun sukun ditandai dengan mim kecil, sudah selesai itu. Atau tanwin tapi tidak ditulis dengan double, ya, misalkan tanwin fathatain, fathahnya cuma satu saja ditulis, di atasnya ada mim kecil, itu berarti ikhfa. Begitu juga dhammatain, begitu juga kasratain. Ya, bisa dimengerti sampai sini penjelasannya? Ya. Baik, kalau mau bertanya silakan sebelum kita melanjutkan. Silakan. Tidak ada? Ya. Ya, semua punya pendapat masing-masing. Makanya di sini Ustadz Abu Ya'la sendiri, beliau tidak membenarkan salah satunya. Di situ cuman beliau menyebutkan para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan iqlab. Jadi tadi yang Ustadz sebutkan, tinggal Muhammad Ibnu mau pilih yang mana, ya. Dan ini tidak ada kaitannya, ya, ini bukan masalah, ya, ini cara membaca saja, ya. Dan para ulama yang mengatakan sedikit dibuka karena agar sifat mim yang kita samarkan di situ lebih tampak. Kemudian para ulama dan mereka mengatakan kalau kita hanya merapatkan kedua bibir, kita hanya sebatas merubah nun ke mim. Kemudian tidak disertai dengan mim yang disembunyikan atau mim yang tersembunyi di situ. Maka sedikit dibuka. Itu yang mengatakan seperti itu. Ya, ala kulli hal, ya, yang terpenting adalah tadi yang Ustaz sebutkan, tinggal pian tinggal antum nyamannya yang seperti apa, ya. Kalau kalian sering mendengarkan murotal, itu sebagian syekh ada yang seperti Syekh Al-Ghamidi kalau tidak salah, beliau pakai yang sedikit dibuka kedua bibirnya. Kemudian syekh-syekh yang lain, ya, seperti Syekh Imam Masjidil Haram yang lain, ada sebagian yang dirapatkan. Ya, itu tidak ada masalah. Ya, jadi kembali kepada siapa kita belajar, dan ketika Ustadz di situ meminta kita untuk misalkan kamu pakai yang lebih dirapatkan, ya sudah pakai terus sampai yang dirapatkan. Ya. Baik. Jadi perkara ini tidak perlu kita perpanjang. Ya. Kemudian dhamma yang tidak tanwin tapi ada mim itu tetap iqlab kan Ustaz? Dhamma yang tidak tanwin. Ya, seperti contoh di alimum biza, ya. Apabila dhammahnya, ya, kemudian diganti tanwinnya. Tanwinnya dikasih tanda mim kecil, kemudian bertemu dengan ba, ya iqlab.
Muhammad Syamsi Al-Fajar, ya dipahami ya. Dhamma, ya bentar ya, Abid Uliah, Ustadz lagi jawab pertanyaan di chat. Maksudnya apa itu, Alexis? Ustadz, apa yang bagian iklab adalah lanjutannya? Hah? Hah? Oh, di buku ada. Ada semua yang di buku. Ya. Di buku ada itu, Alexis. Alexis, di buku ada. Ustadz baca di buku semua. Ya. Dan Ustadz akan terus konsisten. Semua ujian ada di sini semua. Ya, ada. Bahkan mungkin contoh-contoh pun Ustadz ngambil dari sini. Ya. Misalkan Ustadz tulis ayat di kertas, kemudian nanti ada 10 ayat misalnya. Ada 10 ayat, kemudian di bawahnya tolong carikan 1 hukum iklab, nomor 2 cari hukum izhar, nomor 3 cari hukum idgham misalnya. Tinggal kalian mindahkan aja ayat yang ada di atas ke bawah. Seperti itu. Dan itu biasanya Ustadz tidak mengambil ayat-ayat yang lain kecuali yang ada di contoh. Kalaupun Ustadz mengambil ayat yang lain, Ustadz usahakan pada ayat-ayat yang kalian sudah hafal, yaitu juz 30 ataupun juz 29. Ustadz tidak akan mengambil dari ayat yang lain. Ya. Baik, silakan Abid Uliah dibaca, dipraktekkan. Ya. Silakan praktekkan. Baca contohnya, Muhammad Abid, suaranya belum kelihatan, belum kedengaran. Contoh yang ada di buku saja. Silakan. Yambu'an. Kurang. Di kadarnya 2 harokat. Yambu'a. Yambu'an. Ya, coba huruf ainnya sedikit di ini kan. A. Ya, yambu'a. Yambu'an. Abid ininya sama siapa? Halakohnya sama Ustaz siapa musyrifnya? Ustaz halakoh 5. Ustaz? Ustaz Fajar. Ustaz Fajar. Ustaz Fajar. Sampai surah apa sudah? Sampai surah Al-Haqqah, Ustaz. Haqqah. Al-Haqqah. Ya, bagus. Ya, terus lanjutkan. Ambihum. Ambihum. Mantap. Mim ba'di. Coba ainnya. Mim ba'di. Mim ba'di. Coba Abid, yang lain coba diperhatikan. Ada suara dengung tidak di hidungnya? Mim. Ketika dirapatkan, dirubah menjadi mim, ada suara dengung tidak di hidungnya? Coba ditahan hidungnya di sini. Mim. Hidungnya ditahan pakai tangan. Mim. Ya, ada tidak? Ada suara dengungan di hidung? Ada? Ada suara mim. Ada ya? Ada, Ustaz. Ada, ya. Terus lanjutkan. Sami'am. Sami'am basira. Stopnya coba. Sami'am basira. Sami'am basira. Coba. Si. Basira. Sami'am
بصيرا. Ya, lanjutkan. Alimun bizati. Bagus. Ahsanta. Sekali lagi. Dolalim ba'idi. Ya, coba disukunkan. Dolalim ba'id. Sama qalqalah. Dolalim ba'id. Ya, bagus. Ahsanta. Dio Pramudia. Yambu'a. Coba bacakan yang contoh bagian bawah, yang sami'an basiro. Sami'an basira. Kurang, tambahin lagi dengungannya. Sami'an basiro. Durasinya ditambah lagi. Sami'an basira. Terus lanjut. Alimun bidati. Iya, terus Dolalim ba'idin. Dolalim ba'id. Dolalim ba'id. Iya. Ahsanta. Mana Fajar? Sudah ketemu belum? Syamsi Al-Fajar? Ada yang tahu contoh yang lain mungkin? Silakan. Contoh yang lain yang selain di buku. Siapa yang mau menyebutkan? Udah, Fajar ya, apa? Dalam surah Al-Balad, Ustaz. Wa Ya, anta hilum. Apa? Apa ayatnya, coba baca? Hilum biha. Yang jelas. Kata dari sebelumnya baca. Jadi wa Ya. anta hilum biha zal balad. Oh ya, pada surah Al-Balad. Wa anta hillum. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya, bagus. Siapa lagi yang mencari contoh? Terakhir. Ya, silakan Alexis. Angkat tangan kayaknya tadi. Ada nggak contohnya? Apa contohnya? Ya. Ya, bagus. Bagus. Quran surat Al-Humazah ayat 4. Ya. Kalla la yumbazan fil hutamah. Ya, bagus. Ahsantah, barakallahu fiik. Pesan Ustadz, pertemuan akan datang kalian yang belum selesai atau yang masih di bait keempat atau kelima atau keenam atau yang sampai 8 di pekan akan datang semuanya sudah sehafal sampai bait 13. Ya. Amin, insyaallah semuanya hafal ya. Ya. Semoga dimudahkan di dalam menghafal. Pekan depan hari Rabu depan pada tanggal 2. Di tanggal 9 ya. Ada tanggal 9. Bait ke-13 semuanya sudah hafal karena akan ada penilaian dari Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.